Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim tugas akhir Teknik Elektro dengan judul Perancangan Teknologi Automatic Weather Stations berbasis Internet of Things sebagai optimalisasi monitoring kondisi lahan pertanian. Perkenalkan, saya Ahmad Rifadi dengan NIM 2106012112003 dengan subjudul Perancangan dan Implementasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya Off-Grid untuk mendukung operasional Automatic Weather Station di lahan pertanian. Perkenalkan, saya Fikri Maulana dengan NIM 2106012112033 dengan subjudul Implementasi Algoritma Backpropagation Neural Network dengan Particle Swarm Optimization untuk sistem prediksi cuaca pada lahan pertanian. Perkenalkan, saya Habib Nur Soleh dengan NIM 2106121140202 dengan subjudul Perancangan Aplikasi Mobile berbasis Android terintegrasi dengan Automatic Weather Stations sebagai sistem monitoring kondisi cuaca di lahan pertanian. Pertanian modern dihadapkan kepada tantangan besar, ketidakpastian. Kapan waktu yang tepat untuk menyiram? Apakah kondisi tanah sudah ideal untuk pertumbuhan? Untuk menjawab tantangan ini, kami merancang dan membangun sebuah Automatic Weather Station, sebuah sistem monitoring terintegrasi yang dirancang khusus untuk kebutuhan lahan pertanian. Sistem ini dilengkapi dengan dua jenis sensor utama. Sensor meteorologi bertugas memantau kondisi atmosfer secara real time, seperti suhu, kelembapan udara, curah hujan, angin, dan intensitas cahaya. Di sisi lain, sensor agronomi secara langsung mengukur kondisi media tanam, yaitu kelembapan tanah dan pH tanah. Untuk memastikan operasional yang mandiri dan berkelanjutan bahkan di lokasi terpencil, seluruh sistem ditenagai oleh pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya yang dipakai berjenis off-grid. Ini menjadikan AWS kami sepenuhnya mandiri secara energi dan ramah lingkungan. Semua data dari sensor dikirim dan disimpan secara terpusat di Firebase. Petani dapat dengan mudah memantau kondisi lahan mereka kapan saja dan di mana saja melalui sebuah aplikasi mobile berbasis Android yang berfungsi sebagai tampilan utama sistem. Namun, kekuatan sistem ini tidak berhenti pada monitoring. Data yang terkumpul secara kontinu juga digunakan oleh sistem prediksi cuaca berbasis algoritma BPNN-PSO. Model prediktor ini menggunakan data real time dari AWS untuk memberikan prediksi cuaca dan rekomendasi penyiraman yang membantu petani mengambil keputusan yang lebih tepat dan efisien. Implementasi Automatic Weather Station dilakukan di lahan pertanian Senja Inci yang letaknya jauh dari jaringan listrik PLN. Untuk menjaga keberlanjutan operasional di lahan tersebut, dibutuhkan sumber energi yang mandiri dan berkelanjutan. Indonesia memiliki potensi energi surya sangat besar, sekitar 4-5,5 kWh per meter persegi per hari, sehingga PLTS off-grid dipilih sebagai solusi. Sistem yang dirancang menggunakan panel surya monokristalin 20 watt peak, solar charge controller PWM 10 ampere, dan baterai lithium 12 volt dengan kapasitas 12 Ah. Panel dipasang dengan sudut kemiringan 11 derajat menghadap utara agar penyerapan energi optimal. Hasil pengujian menunjukkan PLTS mampu menghasilkan rata-rata 88 watt-hour per hari, cukup untuk menyuplai kebutuhan energi di lahan Senja Inci selama 24 jam penuh. Untuk membangun arsitektur terbaik dari model prediktor cuaca, diperlukan hyperparameter tuning, di mana hyperparameter tuning dilakukan dengan melalui beberapa tahap. Di sini hyperparameter tuning dilakukan dengan melakukan variasi pada jumlah partikel dan hidden node, di mana partikel dan jumlah hidden node yang kombinasi yang cocok adalah partikel sejumlah 10 dan hidden node sebanyak 20, di mana kombinasi ini menghasilkan nilai MSE sebesar 0,0343-27757. Setelah eksplorasi arsitektur dasar ini berhasil dilakukan, maka selanjutnya dapat menggunakan tuning pada proses pelatihannya, di mana dilakukan di sini untuk iterasinya sebanyak 100 dan juga epoknya atau perulangannya sebanyak 800, di mana kombinasi dari kedua proses pelatihan ini menghasilkan nilai MSE sebesar 0,03413139. Ini berarti model sudah menemukan kombinasi yang cocok untuk bisa membangun model prediktor cuaca. Kemudian, setelah mengetahui jumlah hidden node dan juga jumlah partikel dari hyperparameter tuning, maka untuk arsitekturnya dapat dibuat. Di mana di sini dapat terlihat bahwa X1, X2, X3, dan X4 dan X5 merupakan variabel inputan, yang dimana ini merupakan variabel input dari AWS. Kemudian ada Z1 hingga Z20, ini merupakan jumlah hidden node yang sudah didapatkan melalui hasil hyperparameter tuning. Kemudian Y1, Y2, dan Y3 merupakan output dari hasil prediksi cuaca, di mana meliputi suhu, kelembapan, kecepatan angin, dan juga arah angin. Dalam menunjang keberlangsungan pemantauan data, perangkat AWS ini dilengkapi dengan aplikasi Android untuk sistem monitoring kondisi cuaca. Dibangun dengan framework Flutter dan terintegrasi dengan Firebase, aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memantau data cuaca secara real-time langsung dari smartphone. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat melihat informasi data-data yang dikirimkan oleh perangkat AWS serta data perakiraan cuaca yang akan terjadi pada wilayah di sekitar AWS tersebut.
Tidak hanya itu, aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur riwayat data untuk melihat data historis dan ditampilkan berdasarkan grafik dan filter. Adapun fitur kalender budidaya, artikel pertanian, serta rekomendasi penyiraman berbasis algoritma kecerdasan buatan untuk membantu kegiatan budidaya para petani ataupun pengguna aplikasi. Dengan integrasi Firebase, semua data tersimpan dengan aman dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Alhasil, petani dapat lebih mudah mengambil keputusan yang tepat dalam mengelola lahan sehingga mendukung terwujudnya pertanian modern berbasis Internet of Things.